Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1000 Benar-benar Kamu. Pada saat ini, aura pembunuh Ari Sugong membumbung tinggi ke langit, dan amarahnya meledak. Saat telapak tangan keluar, semua kekuatan mengerikannya meletus. Pada saat yang sama, gelombang darah mengalir dari telapak tangannya, seperti gunung berapi yang meletus, membawa kekuatan yang menakutkan itu. Secara berlebihan, dia menyerang Dimas Wu. Dengan telapak tangan ini, Ari Sugong hampir tidak melakukan apa-apa. Dia sangat kejam dan bersumpah untuk menghancurkan Dimas Wu dengan satu tangan dan membiarkannya mati sepenuhnya. Dalam adegan emas, warna berdarah melewatinya, dan telapak darah menyilaukan dan kuat. Di bawah tatapan gugup penonton, telapak tangan berdarah itu menghancurkan segalanya, dan langsung mengenai Dimas Wu. Namun, tepat pada saat telapak darah hendak mengenai Dimas Wu, pola Buddha Iblis pada Dimas Wu sepertinya akhirnya telah terbentuk. Tekstur Buddha Iblis tidak lagi memiliki aliran energi, dan cahaya keemasan di atasnya tidak lagi berkedip. Cahaya keemasan di tempat kejadian menghilang. Saat cahaya keemasan memudar, tempat itu dikembalikan ke keadaan semula, udara bersirkulasi secara normal, dan orang-orang yang tersiksa yang jatuh ke tanah tiba-tiba merasa seperti hidup baru, terengah-engah, menghirup udara segar dengan putus asa, merasakan kelegaan bertahan hidup. Pola Buddha Iblis tanpa cahaya keemasan lebih jelas, dengan garis-garis yang jelas dan seperti aslinya, tercetak sepenuhnya di tubuh Dimas Wu, dan benar-benar terintegrasi dengan Dimas Wu. Di saat yang bersamaan, mata tertutup Dimas Wu tiba-tiba terbuka saat pola Buddha Iblis terbentuk sempurna. Dia bangun. Wajahnya tetap wajah itu, dan matanya masih seperti itu, tetapi raut matanya tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Matanya dalam, agung, jahat, dan sangat mematikan. Namun, saat ini dia membuka matanya. Telapak tangan yang dilontarkan Ari Sugong menghantam dada Dimas Wu, dan terdengar ledakan yang mengejutkan. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan udara berdarah itu beriak seperti riak lautan darah, menyebar dengan cepat ke sekeliling, dan menyapu seluruh tempat dalam sekejap. Tempat besar yang baru saja dikembalikan ke kondisi aslinya sekarang dipenuhi dengan darah merah tak berujung, yang mewarnai langit dan bumi, dan juga memantulkan mata semua orang. Orang-orang yang telah dibebaskan melihat telapak tangan berdarah Ari Sugong mengenai Dimas Wu dan meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Mereka tiba-tiba melonjak dengan gelombang yang dahsyat, dan kegembiraan mereka tiba-tiba membanjiri mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi sebenarnya di medan perang. Mereka tidak tahu bahwa Dimas Wu telah membuka matanya. Mereka tidak tahu ekspresi Ari Sugong ketika melihat mata Dimas Wu yang dalam. Karena itu, mereka semua menunggu untuk melihat kematian tragis Dimas Wu. Namun, faktanya setelah Dimas Wu dibunuh oleh Ari Sugong, seluruh tubuhnya masih selamat. Dia masih terbaring di tanah. Matanya dalam dan ekspresinya tenang. Tubuhnya, dari atas sampai bawah, tidak mengalami luka apapun. Di sisi lain, tubuh merah cerah Ari Sugong tiba-tiba terbang terbalik seperti bola meriam, langsung ke dalam kehampaan, menembus awan dan kabut. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Semua orang menatap sekeliling, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan melihat sosok Ari Sugong yang terbang terbalik dengan ngeri. Mereka sangat kaget sampai tidak percaya. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Kaisar Mingyue bahkan lebih terkejut. Betapa kuat dan bangganya ibunya. Dia tidak bisa lebih jelas lagi. 10.000 tahun yang lalu, ibunya adalah orang terkuat tertinggi. Sekarang setelah dia kembali, kekuatan ibunya telah meningkat pesat, dia telah mencapai level puncak. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa membunuh Dimas Wu yang pingsan. Bagaimana fakta ini tidak membuat Kaisar Mingyue terkejut? Dia hampir putus asa. Baang! Ada ledakan. Tubuh Ari Sugong yang terpelanting, setelah menembus awan,
jatuh dengan cepat dan menghantam tanah, memercikkan banyak debu, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Setiap organ, tulang, dan anggota tubuh di tubuhnya tampaknya hancur, dan setiap saraf di tubuhnya mengirimkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Saat Aris Sugong jatuh ke tanah, warna merah darah di seluruh ruangan menghilang. Seluruh dunia sepertinya membeku. Dunia itu besar, ada keheningan yang mematikan. Dalam keheningan yang hening, Dimas Wu perlahan berdiri dari tanah, dan dia mengamati sekeliling dengan hampa. Matanya dingin dan kejam, dan sangat dalam, seperti kolam es selama ribuan tahun. Tidak ada harapan. Setelah melihat dengan acuh tak acuh, Dimas Wu menundukkan kepalanya lagi dan melihat pola Buddha iblis di tubuhnya. Perlahan ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pola Buddha iblis. Ada warna kompleks di bagian bawah matanya. Segera setelah itu, dia mengangkat matanya lagi dan melihat pedang iblis surgawi di tangannya. Dia seperti orang yang telah mendapatkan kembali kehidupan baru, penuh rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di dunia ini. Dan jelas, dia adalah yang paling tertarik pada Demon Heaven Sword. Dia melihat ke belakang. Matanya sepertinya tertuju padanya, tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Berapa lama dia melihat Demon Heaven Sword, dan berapa lama dia diam di tempat kejadian. Semuanya menahan nafas, menegang, dan memandang Dimas Wu dengan ngeri. Saat ini, di depan mata mereka, Dimas Wu adalah monster abadi yang tidak bisa ditantang. Waktu sepertinya membeku saat, entah berapa lama, Dimas Wu akhirnya berpaling dari Demon Heaven Sword, tatapannya beralih ke tubuh Aris Sugong. Detik berikutnya, sosoknya melintas ke sisi Aris Sugong dalam sekejap. Kecepatannya mencapai ekstrim, sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Penonton kembali terkejut. Bahkan hati Aris Sugong tiba-tiba bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu hanya ingin membunuhku. Dimas Wu merendahkan, menatap Aris Sugong yang tergeletak di tanah, dan berkata pelan. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat kuat dan sangat jahat menyebar dari tubuh Dimas Wu. Kekuatan yang sangat besar ini, seperti sungai yang bergulung-gulung, menyapu dengan cepat, langsung menyelimuti dunia, membuat orang-orang di dalamnya tiba-tiba tercekik, sangat tidak nyaman. Darah di tubuh Aris Sugong tiba-tiba membeku. Dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya, wajahnya menjadi pucat kembali, dan dia menatap Dimas Wu dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri perlahan. Menghadapi Dimas Wu, dia berkata dengan suara dingin, "Ya, aku tidak peduli kamu jadi dia atau bukan. Aku akan menghentikan semua ini." Aris Sugong berbicara dengan tegas, dan kata-katanya sepertinya dipenuhi dengan rasa keadilan yang tak kenal takut. Dimas Wu mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, berkata dengan nada jijik, "Menghentikan ini. Apakah ini untuk dirimu sendiri? Atau untuk majikan barumu?" Mendengar ini, tubuh Aris Sugong yang tadi berdiri kokoh, tiba-tiba bergetar hebat. Matanya tertegun, suaranya bergetar, dan dia berkata dengan ngeri, "Benar-benar kamu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.